Selamat siang Mbak Arin. Selamat siang Ibu Kiki. Baik, gimana kabar Mbak Arin hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik Ibu. Tadi perjalanan ke sini dari satu tempat atau langsung ke sini tadi? Tadi habis mata kuliah kebetulan Ibu, tapi cuma online. Jadi saya mata kuliahnya nunggu di depan Ibu. Sebelumnya Mbak Arin sudah konfirmasi pada saya ya bahwa hari ini ada pertemuan untuk konseling. Baik, seperti biasanya saya akan menggunakan asas kerahasiaan. Jadi ketika Mbak Arin bercerita semua perasaan yang Mbak Arin rasakan, terus juga yang mungkin mengganjal di Mbak Arin, saya tidak akan menceritakan kepada siapapun, termasuk kepada orang terdekat Mbak Arin. Kemudian ada asas kesukarelaan. Jadi Mbak Arin bisa menceritakan semua yang Mbak Arin rasakan, yang Mbak Arin alami. Jadi kedatangan Mbak Arin siang ini ingin menceritakan tentang apa dan bagaimana perasaan Mbak Arin saat ini. Jadi saya itu datang ke sini itu ingin konseling ke sini itu karena saya dari kemarin itu kepikiran Ibu, bahasanya kayak saya dulunya itu kan pendiam ya Ibu, cuma saya itu kebetulan ketemu lagi gitu loh sama teman SMA saya gitu. Nah dia itu kemarin juga nyapa saya waktu saya jalan-jalan lah di sekitar rumah saya itu. Terus anak itu nyapa saya tapi kayak nadanya itu kayak sinis gitu loh Ibu, kayak tanya-tanyain gimana kabarnya, tapi sambil sinis gitu. Nah kebetulan saya itu kalau ketemu sama dia itu saya ngerasanya nggak enak gitu Ibu gitu. Baik, tapi sebelumnya apa Mbak Arin pernah melakukan suatu hal yang mungkin teman Mbak Arin jadi sifatnya seperti itu pada Mbak Arin? Sebenarnya saya itu ketika di SMA sama dianya itu saya itu cukup tegas kan Ibu orangnya. Nah kebetulan dia itu salah satu anak yang paling bandel gitu loh Ibu. Nah dia itu suka menentang gitu loh Ibu. Nah apa ya, saya itu juga pernah nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba itu difitnah gitu Ibu di depan, nggak secara langsung tapi cuman kayak di grup chat satu kelas gitu loh Ibu. Jadi saya itu pernah dihujat di grup satu kelas itu. Akhirnya saya itu merasa nggak enak gitu loh Ibu kalau sama dia, apalagi ketemuan secara langsung. Akhirnya ya sampai sekarang itu bergetar. Nah kok kemarin saya ketemu sama dia itu masih tetap kayak gitu. Makanya saya mau cerita sama Ibu di sini gitu. Baik, jadi sebelumnya Mbak Arin mengatakan kalau pernah dihujat ya satu angkatan tadi, termasuk teman Mbak Arin yang ini. Apa teman Mbak Arin ini memiliki kayak rasa kesal tersendiri pada Mbak Arin, entah dendam atau apa seperti semacamnya itu? Jadi saya nggak tahu ya Bu, saya mungkin ya pasti saya pernah ngelakuin kesalahan, cuma saya kan nggak tahu yang mana. Tapi saya itu nggak pernah cari masalah gitu loh Ibu sama anaknya. Tapi emang anak itu terkenal gitu di kalangan semua anak itu, emang anak itu suka cari masalah. Jadi semuanya itu pasti pernah kena masalah gitu loh sama dia. Nah kebetulan waktu itu saya itu nggak sengaja bahwa saya ngelihat saya waktu itu kan OSIS ya Bu. Jadi saya bantu nertipin anak-anak gitu loh. Nah dia itu mungkin merasa nggak terima bahwasanya ditertipin sama saya gitu loh. Ya saya cuma ngejalanin tugas aja ya Ibu. Cuman kalau sampai di grup chat itu kayak dibahas-bahas gitu loh, kayak saya
ngapain kamu memfitnah saya kayak gitu, terus ngejelek-jelekin dengan kata-kata kasarnya gitu lah ibu. Nah di situ saya ya berusaha ngebela, cuma ya pastinya saya juga gemeter ya ibu, soalnya apa ya, anaknya itu juga suka kasar banget gitu loh ibu kalau sama orang-orang, nggak pandang bulu gitu. Baik, tadi Mbak Arin mengatakan kalau dia tuh suka cari masalah. Nah, masalah yang Mbak Arin maksud tuh masalah yang seperti apa? Nah jadi misalnya cuma masalah-masalah sepele gitu loh ibu, jadi kayak mungkin waktu itu mood anaknya itu nggak enak, terus ada yang nyenggol, ataupun kayak eh, berkaitan dengan circle-nya gitu, dia juga suka ikut campur ibu, padahal juga bukan masalahnya gitu loh. Ya emang anaknya itu suka cari masalah aja gitu loh ibu. Baik, apa sebelumnya juga ada masalah yang hampir mirip sama masalah yang Mbak Arin rasakan yang pada saat itu? Kalau saya itu ada 2 masalah yang berkaitan kayak gitu juga. Di SMP itu juga pernah, bahwasanya saya pernah difitnah gitu ibu sama satu kelas gitu, terkait kayak pendapat pro kontra gitu loh ibu. Nah saya sama circle saya itu nggak setuju ibu, bahwasanya kayak adalah ngadain uh, suatu kelas gitu di, adalah pastinya kan di sekolah-sekolah kan ngadain kelas ya ibu, dimanapun kan juga ada ngadain kelas. Nah, waktu itu saya dengar dari ya teman-teman saya yang lain, bahwasanya bendaharanya itu melakukan kecurangan gitu loh ibu terhadap kelasnya. Terus ya pastinya satu kelas itu kan ada circle-circle-nya. Nah circle saya itu kayak maksudnya nggak ngomongin secara langsung, cuma ya udah di tempat lain sama circle saya sendiri itu kayak bahas itu gitu loh, terus kontra gitu loh, kayak ya emang anak itu harus membalikin kan bu uang-uangnya, kan itu memang bukan uangnya sendiri gitu kan harus dibalikin sesuai sama yang itu. Nah saat itu ya kita ngerasanya saya sama circle saya itu ya biasa-biasa aja, cuman mungkin di circle-nya yang temen saya yang ngelakuin kecurangan tadi, yang bendahara tadi itu mungkin nggak terima, terus kayak nyebar fitnah gitu loh. Saya itu dijelek-jelekin sampai ditarik di sidang satu kelas gitu itu. Ya saya akhirnya minder gitu. Sampai sekarang itu kayak ingat SMP kayak gitu, terus SMA-nya kayak gitu, akhirnya saya itu kayak nggak percaya diri kalau ngomong sama orang terlalu banyak deh, itu nggak percaya. Nah, tadi kan Mbak Arin sudah mengatakan kalau Mbak Arin pernah difitnah ya. Nah, di saat posisi seperti itu teman-teman Mbak Arin itu membela Mbak Arin, bagaimana kan di situ Mbak Arin tadi ya, harusnya kan juga tahu bukan Mbak Arin yang melakukan gitu, jadi seharusnya kan mereka juga tahu gitu siapa yang salah siapa yang enggak. Nah itu bagaimana? Nah kalau waktu itu ya saya satu circle ya cuma bisa apa ya, menjaga nama-nama sendiri gitu loh ibu. Jadi saya nggak apa ya, nggak ada itu ya, cuma nyelamatin apa nama-namanya sendiri gitu. Ya, jadi mereka tidak mau ikut campur ya dalam hal itu. Jadi di posisi itu juga Mbak Arin juga tidak ada yang membantu untuk membela ya. Baik, dari kejadian yang Mbak Arin alami waktu itu, apa mungkin ada juga kejadian lain yang mungkin serupa dengan yang Mbak Arin ceritakan tadi atau sebelumnya? Ada lagi ibu di
waktu SD saya itu kan pindahan ya ibu dari Surabaya ke Sidoarjo. Pastinya lingkungan di Surabaya sama yang di Sidoarjo itu kan berbeda ya ibu. Pasti adat istiadatnya ataupun yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar itu kan pastinya beda ibu. Nah, ketika saya masih beradaptasi dengan lingkungan sekitar rumah gitu ya ibu. Nah, saya itu ketika SD kelas 2 itu saya memang pendiam ibu. Nah, waktu itu kan ya namanya anak baru pindahan pasti kan nggak punya temen yang langsung deket gitu lah ibu. Nah, saya itu suka gitu dibully sama salah satu teman saya di SD. Dia itu ya emang sudah terkenal anak nakal, anak bandel gitu lah ya. Nah, terus suatu hari saya itu kan ada tugas kayak presentasi menyampaikan pendapat gitu di waktu itu di mata pelajaran PKN kalau saya waktu itu. Nah, itu menyampaikan pendapat. Nah, ketika saya menyampaikan pendapat itu saya itu kayak diejek gitu loh sama teman saya yang bandel itu. Nah, saya itu kan masih berusaha mendem ya ibu. Cuman waktu itu saya ngerasanya udah keterlaluan. Dia itu kayak ya ngomongnya ngejeknya itu sambil kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu dan kasar gitu. Akhirnya saya itu mungkin saking malunya ya bu, sampai saya itu marah dan untungnya aja itu saya melempar anak itu pakai botol pucuk harum gitu ibu, tapi itu untungnya kosong. Nah, saya lempar waktu itu ke anaknya, terus anaknya itu makin nggak terima gitu ibu, jadi saya akhirnya di kayak di mediasi gitu sama wali kelas saya. Ya tentunya saya waktu itu kayak ngebela diri sendiri ya. Nah, tapi respon yang saya terima dari wali kelas saya itu malah tidak sesuai ibu. Jadi malah wali kelas saya waktu itu malah ngebelain si anak bandelnya itu. Saya merasa malu, saya marah, cuman kayak saya mendem sendiri gitu loh ibu. Sampai saya waktu itu setelah dimediasi itu kan sebenarnya masih ada jam pelajaran, akhirnya saya pulang, nggak mau lagi kayak mogok sekolah gitu ibu. Dari kejadian itu apa Mbak Arin sebenarnya pernah menceritakan tentang hal itu kepada mungkin saudara Mbak Arin atau orang yang Mbak Arin percaya sebelumnya? Kalau yang di SD sama SMP itu saya nggak pernah cerita. Walaupun waktu SD itu saya ditanyain mama saya kenapa kok pulangnya lebih cepat, saya bilang cuma sakit aja gitu. Jadi nggak ditanyain lebih lanjut. Jadi ya udah saya nggak cerita kebenarannya gitu ibu. Tapi apa dari wali kelas Mbak Arin sendiri tidak memberitahu orang tua Mbak Arin, atau nah itu sengaja memang tidak mau memberitahu orang tua Mbak Arin, atau emang ya sudah gitu? Waktu itu wali kelas saya itu kayak mungkin pada waktu itu wali kelas saya itu mikirnya kayak masalahnya udah selesai ya udah gitu, jadi udah nggak dianggap serius yang harus dipanggil orang tuanya. Jadi wali kelas saya ya nganggapnya ya mungkin sudah selesai gitu masalahnya, jadi nggak pernah. Jadi hal itu tidak pernah tersampaikan oleh wali kelas kepada ibu orang tua Mbak Arin. Iya. Baik, dari setelah peristiwa-peristiwa yang Mbak Arin alami tadi, apa yang Mbak Arin pikirkan tentang di Mbak Arin? Nah, dari peristiwa-peristiwa tadi itu saya sejujurnya saya itu kalau ngomong sama orang-orang
sama orang banyak lah, terutama di kelas itu terkadang agak takut ibu, kayak ya mungkin dari pengalaman pertama tadi yang di SD itu kan saya diremehkan ya ketika menyampaikan pendapat ya istilahnya kalau presentasi. Nah jadi kalau presentasi atau apapun yang sampai sekarang ya takut gugupnya itu kayak saya ngerasanya emang nggak normal gitu ibu. Jadi saya ya masih bingung gitu ibu. Nah, yang dimaksud Mbak Arin tidak normal itu dalam hal apa? Jadi saya kalau berbicara gitu dengan banyak orang, tapi bukan satu circle atau teman dekat gitu sama saya, itu terkadang punya was-was sendiri, terus kayak langsung di pikiran saya itu kayak nyampein kayak gini itu bener gak ya, terus habis gitu kayak penyampaianku tadi bener nggak ya atau kayak itu. Jadi sebelum nyampein itu pikiran banyak gitu loh ibu, akhirnya waktu nyampeinnya pun kayak ngeblank gitu mau ngomong apa, terus akhirnya jadi gugup, tangannya suka gemeteran gitu ibu. Jadi dari peristiwa yang Mbak Arin alami waktu SD, jadi efeknya sampai sekarang ya. Iya. Setiap berbicara dengan orang lain atau di depan orang banyak, Mbak Arin merasa cemas, gugup, terus juga bergetar ya. Setelah mendengar cerita dari Mbak Arin tadi, apa Mbak Arin memiliki hobi atau kegiatan yang mungkin Mbak Arin sering lakukan atau sangat menyukainya? Biasanya kalau saya lagi ngerjain tugas gitu, sukanya itu saya sambil dengerin musik gitu, meskipun terkadang playlist musik saya itu random ya ibu, tapi saya senang banget kalau sambil mendengerin musik karena saya ngerasanya bahwa musik bisa sama-sama meluapkan emosi saya gitu. Jadi untuk mengalihkan rasa emosional Mbak Arin, rasa ketakutan atau apapun, Mbak Arin selalu mendengarkan musik itu tadi ya. Baik, di sini saya akan memberi tugas kepada Mbak Arin untuk menulis apa yang Mbak Arin rasakan, perasaan Mbak Arin pada setiap harinya ya, selama 3 hari berturut-turut. Nah, nanti kalau sudah 3 hari itu besoknya Mbak Arin bisa datang ke sini lagi ya, untuk kita membahas tentang hal itu kembali. Oke, baik ibu. Baik, nanti akan saya kasih kertasnya ya Mbak Arin ya. Baik, terima kasih Mbak Arin hari ini sudah menghadir di tempat saya. Oke, baik, terima kasih ibu. Saya juga merasa cukup lega dari cerita saya yang nggak pernah saya ceritain ke orang lain, meskipun ke orang tua saya juga. Terima kasih Mbak Arin, selamat siang. Mbak Arin, Selamat siang juga ibu. Hari ini pertemuan kedua kita ya. Iya ibu. Baik, dari masalah kemarin Mbak Arin alami, terus Mbak Arin kan sudah menceritakan kepada saya. Terus juga sebenarnya kan Mbak Arin, saya mengasih ini ya tugas kepada Mbak Arin untuk menuliskan perasaan Mbak Arin di setiap harinya. Apakah sudah ditulis Mbak Arin? Sudah ibu. Baik, jadi tapi sebelumnya apa ketika Mbak Arin datang ke sini, Mbak Arin ada yang ingin diceritakan lagi atau tidak? Untuk perasaan kali ini saya cukup ya sudah bisa menerima lah untuk perasaan sebelumnya gitu. Saya juga udah mulai membuka pikiran saya gitu. Biasanya kan minggu kemarin itu kan saya terlalu memikirkan pandangan dari orang lain gitu. Tapi kan saya juga nggak mikirin
untuk diri saya sendiri. Jadi saya lebih terbuka lagi gitu Ibu, pada diri saya sendiri daripada terlalu memikirkan pandangan orang lain gitu. Baik, tapi untuk perasaan Mbak Arin yang ketika berbicara di depan banyak orang, Mbak Arin masih merasa bingung, merasa gugup, merasa cemas, apa masih dirasakan sampai saat ini? Atau mungkin sudah berkurang, ya walaupun sedikit? Syukurnya saya merasa bahwasanya ketika merasa gugup, ketika merasa cemas berbicara dengan banyak orang sudah berangsur-angsur berkurang semenjak kemarin konseling sama ibu, juga adanya pekerjaan rumah yang membuat saya itu lebih terbuka lagi begitu Ibu. Nah, setelah menuliskan semua yang Mbak Arin rasakan, yang Mbak Arin mungkin alami di hari-hari kemarin itu ya, nah perasaan Mbak Arin setelah menulis itu semua itu bagaimana? Saya juga akhirnya merasa kayak lega, dan akhirnya perspektif saya sebelumnya sama yang sekarang itu akhirnya terbuka gitu loh Ibu. Saya tidak lagi terlalu memikirkan kejadian yang saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya itu. Saya lebih kayak ingin menjadi orang yang lebih baik gitu Ibu. Baik, jadi Mbak Arin sekarang sudah mulai merasa mendingan ya, sudah mulai merasa lega karena sudah menuliskan semua yang Mbak Arin rasakan, yang Mbak Arin alami di hari-hari kemarin. Baik, jadi sekarang Mbak Arin sudah mulai merasa lebih tenang dan lebih bebas lah ya istilahnya. Setelah kemarin sudah menuliskan semua perasaan Mbak Arin yang Mbak Arin rasakan, terus juga dari mungkin ada kejadian-kejadian yang sudah terjadi di hari-hari itu. Jadi kertasnya saya bawa ya Mbak Arin ya, dan untuk misalnya kalau Mbak Arin masih ada yang mengganjal atau ingin menceritakan lagi kepada saya, Mbak Arin bisa hubungi saya untuk mendiskusikan pertemuan berikutnya ya Mbak Arin ya. Ya Ibu, terima kasih untuk kesempatannya selalu mendengarkan keluh kesah saya Ibu. Saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Arin karena sudah mempercayakan semuanya kepada saya, dan juga Mbak Arin juga sudah mau datang ke saya. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Ibu.